Hai. Ya, ini adalah vlog update kuliah. Jadi beberapa bulan kemarin itu, kayak 2 bulan sih, dua bulan gue sibuk banget ngerjain tugas akhir ini, tugas Anworth ke desain. Ya, yang waktu itu gue ceritain terakhir tuh apa sih? Temanya tentang kota gitu. Jadi kita dikasih lahan, terus kita diminta bikin semacam komplek gitu lah. Terus akhirnya setelah 1 semester, setelah 4 bulan, lahir juga hasil jerih payah, begadang, dan lain-lain. Jadi sebenarnya paling males kalau ngerjain Anworth tuh karena misalnya ya tiap minggu kan ada koreksi, pasti kita harus ngebetulin lagi. Nah setiap ada koreksi itu ngebetulinnya tuh lama banget gitu, bisa ngabisin waktu sampai 12 jam gitu. Sekali ngerjain tuh 12 jam, sekali ngerjain 12 jam. Jadi tuh males banget, kayak udah pegel-pegel gitu deh punggung, terus apa segala macem. Yang lain juga gitu gak sih? Para anak arsitek di luar sana, punggung kalian pasti pegel kan ya. Jadi tadi gue habis dari kampus ngeprint A1. Ya, jadi hasil dari 1 semester itu adalah 4 lembar A1 yang harganya bisa 12 kali makan siang di kantin. Lumayan banget tuh gak sih, duit gue habis. Tapi ini tuh masih jauh lebih murah ya. Jadi 4 lembar itu 30 euro kalau ngeprint di kampus. Kalau misalnya di luar itu bisa 1 lembarnya 17 euro. Coba. Jadi itu sebenarnya kita nggak disuruh bikin perspektif. Jadi ini cuma kayak perspektif sama material gitu doang. Terus habis itu ada Schwarz plan-nya di sini. Dan Anworth. Lembar kedua itu lage plan. Nah, jadi tuh gue bikinnya ini blok ran bebaung, tengahnya Hof gitu. Terus abis itu di bagian sini ada beberapa townhouse kecil, terus tengahnya tuh ada Quartierplatz. Terus di bawah sini ale gitu, jalan yang besar gitu sih. Kayak kalau udah jadi kayak gitu rasanya kayak sayang gitu, bagus. Akhirnya setelah berjam-jam. Ini kayak Vogel perspektif, jadi kayak dari atas gitu. Abis itu yang terakhir ada yang namanya Vertiefungsgebiet. Nah ini tuh yang kayak ibaratnya kayak detailnya gitulah dari si Grundrisse gimana. Terus ini kayak Schnitte gitu. Sejujurnya gue kayak seneng banget kalau misalnya Anworth tuh udah terakhir kayak gini. Besok tinggal presentasi depan satu angkatan, yang dimana gue tuh kayak selalu deg-degan banget kalau misalnya ngomong di depan banyak orang ya. Tapi ya udahlah, udah tinggal hari terakhir tuh kayak ya udah bodo amat gitu. Jadi kalau misalnya ngerjain Anworth gitu tuh kan makan waktu banyak banget ya. Jadi gue nggak bisa nge-vlog sama sekali atau ngelakuin hobi deh. Kayak kalau udah ngerjain 12 jam nih, ya udah lu cuma pengen tidur doang gitu. Atau enggak bengong-bengong ngapain, kayak nonton kayak atau ngapain gitu. Udah gitu setiap data kayak ArchiCAD gitu tuh gede banget, bisa sampai berapa giga gitu. Jadi nggak bisa kayak barengan sambil ngedit video, karena video kan juga gede. Gue tuh sampai kayak ngerjain di meja belajar tuh udah bosan ya. Meja belajar juga udah berantakan banget. Terus habis itu kadang gue tuh sambil tiduran di kasur. Sama yang terakhir gue ngerjain di meja setrikaan. Kalian kalau punya meja setrikaan, atau kalau misalnya kalian pengen punya meja belajar yang bisa dilipat-lipat dan praktis, belilah meja setrikaan. Udah gitu meja setrikaan tuh bisa di adjust gitu tingginya. Nih kayak bentar. Jadi bisa disesuaikan gitu sama posisi duduk kita, kayak oke. Sambil ngerjain di kasur gitu lumayan banget kan. Abis ini gue bakal liburan, tapi sebenarnya nggak liburan juga karena gue bakal intern, karena gue bakal praktikum magang di kantor arsitek.
Ya kita lihat aja nanti seru apa enggak. Terus kemarin gue dapet ini nih dari majalah Brain on Fire, 8 tips zur Steigerung der Kreativität, gitu katanya. Nomor 1, raus aus der Routine. Jadi kita coba melakukan sesuatu yang lain gitu. Sesimpel misalnya pulang selalu lewat jalan A, besok coba lewat jalan B. Itu kayak bisa apa sih, mungkin buat otak kita lebih fresh gitu katanya. Terus kedua, bunte Baden bilden. Maksudnya ide tuh bakal lebih banyak datang kalau misalnya kita itu berada di kelompok yang backgroundnya beda-beda gitu. Jadi coba keluar dari comfort zone kita. Terus warm up, nyoba buat ngomongin hal-hal baru yang random gitu. Terus habis itu Mädchenweise Servieren, maksudnya tuh kayak sering-sering brainstorming. Terus habis itu memperbaiki social skill kita juga. Jadi kayak gimana caranya kita ngomong di depan umum dan lain-lain. Pilplatze schaffen tuh ya coba metode baru, nggak cuma misalnya buku, atau bisa juga kalian kayak sering gambar atau nonton film. Pada akhirnya ya nikmatin semua proses ya. Gitu deh. Kalau menurut si poster ini. Mari kita coba. Ya segitu dulu update-nya karena sekarang gue mau belajar lagi buat ujian. Masih banyak ujian. Makasih udah ditonton dan semangat terus kuliahnya yang lain. Terus kalau bisa kita kuliah jangan cuma buat lulus tapi buat ngerti pelajarannya. Jadi insya Allah nanti bisa bermanfaat buat orang banyak. Dadah.